khususnya orang-orang liberal itu kadang-kadang mengistilahkan sesuatu dalam dunia modern ini dengan bahasa-bahasa agama, tapi diplesetkan. Misalnya istilah masyarakat madani ya. Kalimat masyarakat madani itu dari kata-kata Madinah. Madinah itu kota. Kalau yang dimaksudkan masyarakat madani itu berkiblat kepada masyarakat yang dulu dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, yang mana di sana Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang penduduk Madinah yang semuanya ini bukan orang Islam saja, tapi Muslim ada, non-Muslim juga ada. Ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada juga suku-suku yang lain yang tentu mereka ini berbeda dalam pandangan kehidupan dengan umat Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW mengadakan suatu perjanjian namanya Mitsaqul Madinah. Apa itu? Piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu banyak poin-poin tentang kemasyarakatan, yaitu hidup bersama. Kalau mereka penduduk Madinah ini sudah menyatu, misalnya, kemudian ada musuh di luar kota Madinah, misalnya orang-orang kafir Quraisy Makkah, itu kalau menyerang Madinah, maka kewajiban seluruh warga Madinah, apapun agamanya, harus bersatu padu mengusir musuh. Ini bisa dikatakan dalam zaman modern seperti penjajah. Jadi mengusir penjajah itu bukan hanya kewajiban orang Muslim, tapi penduduk di suatu negeri. Itu demikian. Tapi dalam piagam Madinah itu juga, karena Rasulullah SAW yang ditunjuk dan didapuk menjadi pemimpin kota Madinah, namun beliau juga menyelipkan peraturan-peraturan yang berbau syariat, bahkan bernilai syariat, seperti misalnya potong tangan bagi pencuri. Itu dalam agama-agama lain tidak ada, tapi yang ada dalam Islam. Maka siapapun penduduk Madinah kalau mencuri dengan batas tertentu atau nisab, maka mereka ini harus dipotong tangan. Ini apa? Ini berarti Rasulullah SAW menerapkan syariat Islam lewat peraturan-peraturan kenegaraan, yaitu di kota Madinah. Ya, nah demikianlah kurang lebih. Kalau kita bicara tentang masyarakat madani, kemudian kita hanya mengatakan bahwa pada saat Nabi SAW membentuk masyarakat madani atau Madinah itu secara umum, tanpa kita memberitahukan kepada masyarakat tentang apa yang dimasukkan oleh Nabi dalam peraturan-peraturan itu, maka orang menganggap, oh berarti Nabi Muhammad itu orangnya plural, ya. Dalam ajaran Nabi Muhammad itu pluralisme, semua boleh masuk. Tidak begitu hakikatnya. Kalau masalah kenegaraan secara umum, misalnya seperti pengamanan negara, maka ini semuanya harus dibangun bersama-sama. Tapi kewajiban-kewajiban, misalnya ada kafir dhimmi, ya. Kafir dhimmi itu kafir yang bayar jizyah atau bayar pajak kepada umat Islam, maka mereka dilindungi. Tapi bagi kafir harbi, tidak begitu. Kafir harbi kalau masuk di kota Madinah dan juga di tempat-tempat yang di situ dihuni oleh umat Islam, dan ini kafirnya kafir harbi, ya diperangi. Maka ada Nabi Muhammad mengadakan peperangan-peperangan, misalnya ada perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Yarmuk, dan lain sebagainya. Beberapa kali Nabi Muhammad memimpin peperangan untuk menghadapi orang kafir harbi. Itulah yang dinamakan hidup dalam dunia masyarakat modern atau masyarakat madani.